semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Big or small? Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik masih siap untuk muliakan nama Tuhan ya. Kita masih mau menari buat Tuhan. Kita masih mau bergoyang-goyang buat Tuhan. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan,
berbuat lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Siap menari buat Tuhan lagi ya. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Untuk berbuah dalam dunia. Untuk berbuah dalam dunia. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu terus tertanam di dalam hati kita. Dan terlebih lagi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu Tuhan, biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Yuk kita mau berdoa, ikuti Kak Tutut berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi dengan Kak Hermin. Wah, kali ini Kak Hermin tidak sendiri loh. Ada yang menemani. Siapa ya? Mau tahu nggak? Siapa ya? Coba ini dia. Yesa. Namaku Yesa. Siapa adik-adik teman kita? Yesa. Iya, namanya Yesa. Keren ya. Wah, Yesa pasti pingin sekali juga mendengarkan firman Tuhan kan? Iya dong. Wah, seperti adik-adik. Wah, kali ini pasti adik-adik semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti sudah siap kan? Ayo. Duduk yang baik, dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebentar kita akan dengarkan bersama-sama. Ya Yesa ya? Iya. Oke, iya adik-adik. Nah, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar adik-adik. Bagaimana kita memiliki akar yang kuat, dalam, ya kan? Untuk mengenal Tuhan. Benar kan adik-adik? Masih ingat semuanya? Yesa juga ingat kan? Ingat dong. Iya, pasti semuanya ingat dan sudah melakukannya. Kira-kira Yesa juga suka baca Alkitab sekarang? Pasti. Wah, iya keren seperti adik-adik ya. Nah, untuk kali ini adik-adik kita akan belajar tentang berakar yang kuat dalam itu melalui tokoh-tokoh Alkitab. Melalui siapa, Yesa? Tokoh-tokoh Alkitab. Iya, itu adik-adik melalui tokoh-tokoh Alkitab. Mengapa kita harus belajar tokoh-tokoh Alkitab, Kak Hermin? Pertanyaannya hebat sekali Yesa ini ya. Pasti adik-adik juga bertanya yang sama. Kenapa Kak Hermin kita belajar di tokoh-tokoh Alkitab? Iya adik-adik, karena melalui tokoh-tokoh Alkitab kita mau belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan adik-adik. Itulah Yesa, makanya kita belajar tokoh-tokoh Alkitab. Ayo, apa lagi? Dalam hal apa aja ya Kak Hermin kita belajar tokoh-tokoh Alkitab tersebut? Oh iya, kita mau belajar yaitu tentang mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan sebagai Allah dalam hidup kita, serta percaya penuh kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, serta nih taat. Wah, selain itu juga berserah kepada Tuhan akan pertolongan, pimpinan, dan kita juga menjadi anak yang suka memaafkan orang lain Yesa. Seperti itu Yesa. Itulah kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mau tahu nggak tokoh siapa yang akan kita pelajari hari ini Yesa? Mau dong, mau. Siapa ya yang hari ini akan kita sama-sama pelajari? Ya, kita akan belajar bersama-sama tokoh yang pertama adik-adik, yaitu Abram. Ayo Yesa tahu nggak? Abram. Iya, Abram. Wah, siapa ini? Tapi mungkin adik-adik juga ada yang sudah tahu. Aku sudah kenal itu Kak Hermin, aku tahu kisahnya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mau belajar lagi adik-adik. Pasti kalau firman Tuhan itu disampaikan, pasti ada hal yang baru. Begitu ya saya? Iya. Nah adik-adik, kisah tentang Abram ini itu ada di dalam Alkitab adik-adik. Ada di dalam kitab Perjanjian Lama.
Nah, tahu ndak di mana Yesa? Ayo, dalam kitab Kejadian. Kalau adik-adik hari ini di dekatnya ada Alkitab, boleh dibuka. Nah, Kejadian berapa ya? Kejadian 11 ayat 26 sampai Kejadian 25 ayat 10. Wow, panjang ya Kak? Iya, tentunya kalau kita baca sekarang semuanya, wah waktunya pasti nggak akan cukup ya Yesa ya. Betul, Jadi adik-adik dan Yesa bisa baca di lain waktu, seperti itu ya. Ya. Nah, selain itu ya Yesa dan adik-adik, dulu Abram itu memang dipanggil Abram. Tapi setelah dia menerima panggilan Tuhan, namanya menjadi Abraham. Siapa Yesa? Abraham. Iya, siapa adik-adik? Abraham. Nah, kalau ingin tahu tentang cerita ini, itu ada di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Ternyata kisah tentang Bapak Abraham ini tidak hanya di Perjanjian Lama Yesa, tapi ada juga di dalam Perjanjian Baru. Nah, bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 7 ayat 2 sampai 8 dan Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Wah, panjang banget ya. Kak. Iya. Oh iya Kak. Apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Abraham ini ya Kak? Wow, iya bagus sekali pertanyaanmu Yesa. Pasti adik-adik juga menanyakan hal sama, apa sih yang mau kita pelajari? Yaitu tentang taat dan percaya. Apa Yesa? Taat dan percaya. Iya, apa adik-adik? Taat dan percaya. Wah, seperti firman Tuhan yang berkata kepada kita dalam Ibrani 11 ayat 8. Apa ya bunyinya? Karena beriman maka Abraham mentaati Allah. Nah, sekali lagi yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena beriman maka Abraham mentaati Allah. Iya adik-adik, itu bunyi firman Tuhan. Karena beriman tuh artinya percaya, sehingga dia taat kepada Allah. Itu bunyi firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana sih kisah itu? Kamu tahu nggak Yesa? Belum Kak. Oh iya, bagaimana ya kisahnya? Maka kita akan saksikan dalam cerita berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran
mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah,
Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Wow, bagus sekali Kak filmnya. Luar biasa. Nah, bagaimana sih Kak taat dan percaya pada janji Tuhan itu? Wah, kamu ya pengen tahu sekali bagaimana taat dan percaya pada janji Tuhan. Nih, ada contoh-contoh ya yang kita bisa lakukan untuk kita bisa taat dan percaya kepada janji Tuhan. Nah, yang pertama nih, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya kan? Kalau sungguh-sungguh itu taat kita lakukan, maka kita akan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan juga akan mengasihi kita. Gitu Yesaya. Atau contoh yang lain, kalau kita mau taat dalam hal apa ya? Nih, taat suka berdoa, suka sungguh-sungguh menaikkan doanya kepada Tuhan. Doa itu artinya berbicara dengan Tuhan. Jadi Yesa bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Sebab firman Tuhan juga berkata, barang siapa berdoa maka Tuhan akan menjawab setiap doanya. Begitu Yesa. Amin. Iya, dan juga kalau kita ingin lebih lagi tahu banyak tentang janji-janji Tuhan, maka kita juga boleh belajar dari firman Tuhan. Kita mau suka membaca firman Tuhan, ya kan? Dan merenungkannya. Karena itulah janji Tuhan. Kalau kita mau taat dan percaya, maka janji Tuhan kepada Yesa, kepada adik-adik, semuanya akan tergenapi. Dan juga kita juga belajar menghormati orang tua. Karena firman Tuhan juga berkata, hormatilah ayah dan ibumu karena bisa panjang umurmu. Dan kalau kita taat dan percaya, pasti umur panjang itu menjadi bagian kita Yesa. Yes. Nah, mungkin contohnya tidak hanya ini, banyak. Yesa bisa punya pengalaman sendiri, taat dan percaya pada janji Tuhan. Dan Yesa akan mengalaminya, adik-adik juga mengalaminya. Seperti itu Yesa. Seperti firman Tuhan tadi yang kita sudah baca. Ayo kita ucapkan lagi ya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena beriman maka Abraham mentaati Allah. Nah sekarang bareng sama adik-adik ya Yesa, yo, ayo 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena beriman maka Abraham mentaati Allah. Nah itulah firman Tuhan. Kalau kita mau percaya dan taat kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan tergenapi. Seperti siapa tadi? Bapak Abraham. Jadi adik-adik, Bapak Abraham itu percaya dan taat sehingga dia boleh menerima janji Tuhan. Walaupun pada waktu Bapak Abraham itu taat dan percaya, dia belum melihat akan janji itu digenapi. Tetapi pada akhirnya janji itu digenapi. Nah itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau taat kepada Tuhan. Yesa dan adik-adik, seperti itu ceritanya. Oke? Iya, adik-adik, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa
Bapak Abraham itu adalah taat dan percaya. Untuk itu adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa taat dan percaya kepada Tuhan. Yang mau taat dan percaya kepada Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama. Ayo Esa, nanti ikuti Kak Hermin ya. Semuanya berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini saya belajar taat dan percaya seperti Bapak Abraham. Tolonglah saya menjadi anak-anak yang taat dan percaya janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tapi masih ada loh tokoh yang lain yang kita akan pelajari, Yesa. Siapa Kak? Siapa? Wah, kita tunggu minggu depan. Ada tokoh yang kedua yang akan kita pelajari. Dan apa yang mereka bisa lakukan dan kita bisa contoh dan teladani untuk kita semakin mengasihi siapa, Yesa? Tuhan. Oke, sampai di sini adik-adik. Tuhan memberkati kita. Ayo sampaikan shalom. Shalom. Dadah. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, pasti luar biasa dong Kak. Yeay. Oke deh. Adik-adik, kira-kira kita mau ngapain ya kan ini di sini? Nah, kami di sini akan memberikan pengumuman buat adik-adik. Nah, kira-kira pengumuman yang pertama apa ya Kak? Nah, untuk adik-adik dan kakak-kakak Abi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kita mau mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman yang kedua, minggu lalu adik-adik sudah mengerjakan tugas, pastinya kan sudah selesai semua. Nah, kita mau sama-sama saksikan. Nah, yuk kita saksikan bersama-sama berikut ini. Jeng jeng jeng. Ayat 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. berhenti? Sepertinya hujan. Ini hujan berkat. Hujan berkat. Terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Hujan berkat. Hey.
hujan berkat lagi. Wah, adik-adik ternyata keren-keren semua aktivitasnya. Iya dong, Kak. Bagus-bagus. Oke, untuk minggu depan kira-kira apa kan ini? Nah, buat minggu depan tugas adik-adik itu siapkan 1 lembar kertas. Nah, di kertasnya itu adik-adik tulisi aku mau taat. Tapi kata akunya diganti dengan nama adik-adik. Contohnya Kak Nini, Nini mau taat. Contohnya lagi Kak Cintami, Cintami mau taat. Nah, jadi kata akunya diganti dengan nama adik-adik. Nah, habis itu di kreativitas semenarik mungkin. Nah, habis adik-adik kreasi semenarik mungkin, adik-adik minta tolong sama papa atau mamanya buat fotoin. Nah, kemudian nanti dikirim ke kakak-kakak ya. Kami tunggu. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai untuk sekolah minggunya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Doanya kakak-kakak pimpin ya. Semuanya tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memberkati kami di sepanjang ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa terima kasih untuk sukacita, untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan di dalam hati adik-adik semuanya. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa memiliki hati yang taat, untuk menaati firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Papa Mama yang membimbing kami di sepanjang hari di rumah kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan semuanya Tuhan Yesus, kakak-kakak Abi, semua kita, Tuhan memberkati untuk adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa buat adik-adik, kakak-kakak Abi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir, memberkati semuanya, apa yang dilakukan, dikerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Terpujilah Tuhan, kami mau berdoa dan kami selesaikan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Stay at home, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.